Setelah vakum dari dunia hiburan, Shireen Sungkar kini menemukan jalan baru dalam hidupnya. Mantan aktris dan presenter ini memilih untuk fokus menjadi seorang konten kreator sekaligus pebisnis. Keputusan ini tidak hanya membawa Shireen pada perjalanan baru, tetapi juga memperlihatkan sisi lain dari dirinya yang lebih dewasa dan inspiratif. Baru-baru ini, Shireen mendapat banyak dukungan dari para sahabatnya saat memperkenalkan bisnis terbarunya di bidang kesehatan. Bersama dengan sahabatnya, Dr. Sonia Bisono, Shireen meluncurkan sebuah produk inovatif yang menyasar kebutuhan masyarakat modern akan gaya hidup sehat. Produk ini tidak hanya menjadi langkah nyata Shireen dalam dunia bisnis, tetapi juga menunjukkan komitmennya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi ini adalah platform, jadi kita website di mana platformnya ini, website ini sudah ada izin resmi dari Kemenkes. Karena kan harus pakai izin ya, jadi nggak bisa sembarangan gitu, harus ada izin dan kita udah dapat izinnya, dan dapat izinnya itu juga susah buat dapat izin yang resmi. Dan kita resmi dengan dokter spesialis gizi, jadi bukan cuma dokter umum, tapi dokter umumnya harus belajar lagi, jadi totalnya belajar 10 tahun buat jadi dokter spesialis gizi. Kemudian nanti jadi bisa online, ini konsultasinya online by Zoom. Jadi di mana aja, kita tuh misinya buat semua orang di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok yang pengen kurus dan sehat, langsing, cantik, sehat gitu. Jadi bukan cuman buat langsing doang, tapi lemes gitu ya. Tapi kita pengen langsing tapi juga sehat. Yang penting sih sehat sih sebenarnya tujuan kita pengen orang tuh sehat. Ada kan orang yang nggak terlalu suka langsing banget ya dok, tapi yang penting sehat, nggak lemes kayak tadi dokter bilang. Karena kalau menurut penelitian itu orang-orang yang lebih langsing itu lebih panjang umur, lebih sehat. Kenapa? Karena bisa lebih bebas kolesterol, bebas kencing manis, bebas hipertensi, dan nanti akhir-akhirnya bebas stroke dan bebas sakit jantung. Karena kan yang takutin itu ya, stroke, sakit jantung, gula, diabetes, kolesterol gitu, itu yang ditakutin. Dan kita tuh pengennya panjang umur, awet muda dan sehat. Nah itu harus langsing juga gitu ya. Itu semua kita pengen tularkan ke semua masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok gitu. Karena di pelosok itu biasanya jarang dokter gizi. Jadi kita bikin ini sebagai website, platform resmi yang udah dapat izin dari Kemenkes, online, sehingga semua masyarakat di Indonesia bisa konsultasi ke dokter gizi secara online, habis itu dipantau ya. Bukan cuma konsultasi sekali, tapi dipantau. Kenapa? Karena yang penting itu pemantauan. Jadi tuh hidup sehat tuh seperti agama gitu Shireen ya. Kita harus terus ingetin lagi gitu. Pola makan, pola olahraga, dan juga kalau perlu dikasih obat untuk gangguan metabolisme yang ada pada masing-masing orang. Dan itu semuanya berbeda tiap orang, nggak sama. Karena harus dikurasi oleh dokter gizi. Jadi dokter gizi yang akan lihat kondisinya, keadaannya, gangguannya apa, metabolisme gangguannya apa, kemudian dikasihin obat yang sesuai kalau emang dibutuhkan. Aku pernah diet sendiri, ngide gitu ya, lemes, pengok gitu ya, karena kayak nggak makan gitu ya. Jadi kayak yang salah itu diet itu nggak makan tuh salah, yang ada rambut rontok, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi makanya ternyata pas aku sama dokter gizi, kok makan aku masih banyak ya, ternyata yang selama ini salah itu makanannya. Dokter gizinya, makanan yang cocok buat kita itu apa, buah-buahannya seperti apa, karbonnya itu yang baik tuh apa, proteinnya tuh apa. Diet itu bukan berarti nggak makan, tapi diet itu dibenerin makanannya. Jadi kita tetap harus makan, namanya kita badan, kita kan bergerak ya, harus makan. Tapi kan aku tuh kurang ilmunya, jadinya dokter gizi yang menjelaskan polanya seperti apa yang cocok dengan badan aku. Karena setiap orang tuh punya badan yang beda-beda, indahnya dengan cara masing-masing, tapi targetnya juga masing-masing. Jadi waktu itu aku pernah salah dietnya, akhirnya kayak capek, ngantuk, lemas karena kayak nggak makan gitu, makan terlalu sedikit. Itu yang bikin berat badan aku stuck karena badannya capek. Di tengah kesibukan Shireen Sungkar membangun karir sebagai konten kreator dan pebisnis, bersama sang suami Teguh Wisnu, mereka juga tengah berupaya untuk mewujudkan impian besar dalam hidupnya, yaitu menjalankan ibadah haji. Keinginan ini menjadi salah satu prioritas pasangan tersebut di tahun ini, meskipun mereka sadar bahwa mendapatkan kuota haji bukanlah hal yang mudah. Shireen dan Wisnu telah lama mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun spiritual, untuk melaksanakan rukun Islam kelima.
Mereka melihat perjalanan ini bukan hanya sebagai bentuk kewajiban, tetapi juga panggilan hati untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahualam bisawab ya Mas, yang namanya haji itu kan panggilan dari Allah. Mendaftar, suami alhamdulillah iya deh, ikhtiar lah mendaftar tahun ini. Tapi ikhtiar itu kan tergantung nanti endingnya Allah gimana, visanya keluar atau enggak. Ya berhusnuzon aja, berdoa mudah-mudahan Allah undang. Kalau yang waktu berapa tahun lalu, iya pernah pergi bareng. Berarti bareng antar berangkat haji? Wallahualam Mas, belum tahu, belum tahu. Tapi pengennya Ya. pasti bareng kan? Pasti pengennya berangkat juga, tapi belum tahu. Pokoknya kalau haji itu kan unpredictable ya. Iya. Sepengalaman aku waktu itu tuh dapetin visa Frodo tuh nggak segampang itu. Jadi kayak ya udah serahin aja sama Allah gitu. Begitu juga suami saya tahun ini. Jadi doain aja. Mudah-mudahan semua yang berjuang Allah undang. Belum ada nyiapin apa-apa Mas. Nyiapinnya berdoa aja yang banyak. Mudah-mudahan Allah undang. Alhamdulillah baik. Tiga-tiganya alhamdulillah baik. Sekolah sudah pada gede. Ya alhamdulillah baik. Masih anak aku yang ketiga kan memang special need ya, ada satu dan lain hal lah ya. Alhamdulillah terapi dari umur 3 tahun sampai sekarang. Doain aja mudah-mudahan dikasih kemudahan. Sebenarnya lebih nyemangatin sih, mungkin di luar sana banyak orang tua juga yang lagi ikhtiar anak-anaknya terapi segala macam, nggak sendirian kok gitu. Kita bareng-bareng, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik, endingnya sesuai dengan harapan. 2 tahun 8 bulan, karena waktu itu COVID, jadi aku belum berani ke rumah sakit untuk periksa. Belum berani kemana-mana, jadi baru ketahuannya itu 2 tahun 8 bulan, habis itu baru terapi sih 4 bulan. Terapinya seperti apa sih? Banyak, ada SI, ada terapi sensorinya, ada terapi bicaranya, ada terapi A, B, C, banyak banget. Ya namanya hidup ya, nggak mungkin semulus yang kita inginkan gitu tapi pasti yang lebih banyak tuh kemudahan dari Allahnya sih. Yang penting kita ikhtiar aja, support anak-anak yang menjelaskan ke kakak-kakaknya. Mohon maaf kalau perhatian mami, mungkin banyak adiknya juga untuk nemenin terapi segala macam. Jadi mencoba untuk supaya Adam sama Hawa juga ada di part untuk support adiknya gitu.